malam. Ini mohon maaf ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. saya Ya, Bu. dadakan ya ininya apa namanya jadwal Vkonnya, karena saya bingung besok itu sudah hari Sabtu. Sabtu itu saya juga ada rencana buat Vkon kelas lain. Jadi dari kemarin tuh full dipakai buat rapat gitu di kampus. Jadi nggak ada waktu buat Vkon. Jadi ya udah mohon maaf ya rekan-rekan, malam ya kita Vkonnya ya. Tapi ini Pak Yosep udah belum pulang ya Pak? Ya, biasa Bu, saya mah tenang aja. Bentar lagi biar nggak macet. Oke. Oke Soalnya kalau mau keluar kota. Ya. oh gitu. Oke gini, jadi ini saya buru-buru karena Vkonnya saya kebagian yang hanya 40 menit karena mungkin banyak dosen yang Vkon di jam yang sama ya. Ya. Oke, kita mulai saja untuk sesi berarti sesi 9 10 udah ini 11 ya kalau nggak salah manajemen piutang. Jadi kita ada manajemen piutang sesi 11, 12 itu kalau nggak salah persediaan sama modal kerja ya. Iya, Terus sudah modal kerja. 13 itu analisis saham deh. Tapi kayaknya Iya. nggak akan keburu nih. Kayaknya cuma satu ya karena waktunya Iya. lumayan nggak panjang kita. Oke, jadi ini manajemen piutang. Kita akan membahas mengenai perputaran piutang, kemudian kebijakan kredit dan pengumpulan piutang. Oke, kita mulai. Kita bahas dulu apa sih piutang nih rekan-rekan, mungkin sudah paham kali ya kan, sudah dapat apa namanya pengantar akuntansi. Pengantar akuntansi sama saya nggak nih? Pak Yosef sama saya? Sama ini Ibu Bu Ana ya? Bu Ana ya. Oh, Bu ya, Bu Ana. Ana. Oke, jadi mungkin sudah tahu apa itu piutang. Jadi piutang merupakan kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan penjualan kredit. Nah, kalau misalkan belajar akuntansi, pengantar akuntansi tentunya tahu ya piutang itu merupakan salah satu akun yang termasuk ke dalam aset ya. Sehingga di sini piutang merupakan kekayaan perusahaan ya, atau aset perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan penjualan kredit. Nah, kebijakan kredit sendiri di sini bertujuan untuk mendapatkan laba yang optimal dengan resiko minimal. Ini mohon maaf, ini suara saya masih tetap kedengaran kan ya? Soalnya Kedengaran Bu, sebagian kedengaran Bu. kedengaran ya. Kedengaran, Bu. Baik. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari penjualan kredit. Ya, kita bisa lihat bahwa tujuan penjualan kredit itu pertama merangsang minat para langganan. Contoh ya, ini pasti apa namanya sudah tahu semua. Ketika kita tidak punya uang untuk membeli suatu barang yang mungkin kita inginkan, sangat kita inginkan gitu kan, atau merupakan kebutuhan kita mendesak gitu ya, tapi kita nggak punya uang, tapi ternyata ada salah satu toko yang memberikan kemudahan dalam pembelian gitu dengan penjualannya secara kredit. Tentunya kan itu akan sangat menarik bagi kita si pelanggan atau pembeli ya kan. Jadi tujuan penjualan kredit itu satu, merangsang minat para langganan. Kemudian di sisi lain tentunya akan menaikkan volume penjualan gitu kalau kita apa namanya perusahaan dagang yang menerapkan penjualan secara kredit. Kemudian meningkatkan laba bersih perusahaan. Jadi harapannya dengan penjualan apa namanya skema penjualan dengan penjualan kredit ini dapat meningkatkan laba bersih perusahaan dibandingkan dengan penjualan yang hanya menerima tunai kan, seperti itu. Kemudian strategi memenangkan persaingan. Jadi antara perusahaan toko lah gitu atau perusahaan dagang dengan jadi ada dua perusahaan dagang, yang satu hanya menerima tunai, yang satu tunai dengan kredit. Tentunya yang melakukan apa penjualan secara tunai dan kredit itu akan memenangkan persaingan gitu, sehingga nanti akan memperbesar market share-nya. Nah, kemudian di sini bisa dilihat bagaimana skema atau siklus dari perputaran arus kas. Ini juga sudah diajarkan di pengantar akuntansi. Jadi ini kan apa skopnya untuk perusahaan dagang. Jadi kita lihat bahwa perusahaan dagang itu akan mengeluarkan kas untuk membeli apa persediaan kan. Jadi dia tidak memproduksi tapi dia membeli ya, membeli produk yang akan dimasukkan ke dalam persediaannya, gitu kan.
Nah, persediaan ini akan dikeluarkan untuk dijual. Nah, kalau misalkan dia menjualnya secara tunai, berarti kan langsung akan kembali menjadi kas, ya kan? Seperti itu. Tapi kalau dia menjualnya secara piutang atau dengan skema penjualan kredit, maka otomatis dia akan berubah dulu menjadi piutang. Nah, jika terkumpul maka akan berubah menjadi kas. Jadi, kalau dibandingkan dengan skema penjualan secara tunai, tentunya penjualan secara kredit ini akan lebih lama gitu ya, untuk kasnya itu berubah kembali menjadi kas. Nah, untuk dalam mempelajari manajemen piutang, maka kita akan melakukan yang namanya perhitungan piutang. Di sini perputaran piutang adalah merupakan periode waktu terikatnya dana pada piutang. Nah, ini kan sudah dijelaskan skemanya dari penjualan secara kredit, ya kan. Nah, periode perputaran piutangnya tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Nah, bagaimana caranya kita menghitung tingkat perputaran piutang itu? Nah, ini ada rumusnya, yaitu penjualan neto kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Nah, kalau kita menghitung tingkat perputaran piutang, maka satuannya adalah berapa kali, gitu kan. Nah, keterangannya di sini, penjualan neto kredit adalah, ingat, semua penjualan kredit sesudah dikurangi potongan-potongan. Jadi, penjualan neto kredit adalah semua penjualan kredit sesudah dikurangi potongan-potongan. Nah, rata-rata piutang dapat dihitung dari piutang awal atau neraca awal ditambah piutang akhir, dilihat dari neraca akhir baru dibagi 2. Jadi, penjualan neto kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Rata-rata piutang didapat dari yaitu menambahkan piutang awal ditambah piutang akhir dibagi 2. Nah, hasilnya adalah berapa kali sih per tingkat perputaran piutang tersebut. Nah, untuk menghitung pengumpulan piutang, kalau tadi kan tingkat perputaran ini kan, kemudian ini untuk melihat pengumpulan piutang. Jadi rata-rata pengumpulan piutang kita bagi 1 tahun itu berapa hari. Nah, ini bisa menggunakan 360, tergantung ya di soal. Atau kalau misalkan menggunakan literatur Amerika, menggunakan 365 hari. Jadi 1 tahunnya berapa hari dibagi tingkat perputaran piutang. Nanti satuannya adalah berapa hari rata-rata pengumpulan piutang tersebut kan gitu. Nah, kegunaan rata-rata pengumpulan piutang ini akan tujuannya untuk menilai efisiensi dalam pengumpulan piutang. Jadi jika rata-rata pengumpulan piutangnya itu lebih kecil dari waktu piutang yang telah ditetapkan, misalkan ini 60 hari, ternyata dapat terkumpul 50 hari. Ini dikatakan efisien, ya kan? Nah, kalau inefisien bagaimana ya? Berarti sebaliknya, jika rata-rata pengumpulan piutangnya lebih besar daripada waktu piutang yang telah ditetapkan. Misalkan 60 hari, ternyata baru terkumpul setelah 70 hari. Nah, ini dikatakan inefisien. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal ya. Contoh soal di sini ada, kita membandingkan untuk 2 tahun, pertama 2007 dan 2008 ya. Di sini ada datanya penjualan kredit, kemudian piutang awal tahun dan piutang akhir tahun serta rata-rata piutang. Ini berarti kalau rata-rata piutang kita nggak perlu cari lagi. Nah, ini kita akan mencari tingkat perputaran piutang. Tadi masih ingat ya bagaimana cara mencari tingkat perputaran piutang? Berarti penjualan neto kredit, ini kita hitung 2007 dulu lah ya. Nih, 2007 berarti ini kan sudah dapat 4 kali. Berarti coba kita hitung 100 juta dibagi dengan rata-rata piutangnya 25. 25
25 kali 4 kan 100 ya, berarti benar nih 4 kali. Nah, kalau 2008 kita hitung coba 100 juta 100 dibagi dibagi 20. 20 hasilnya adalah 5. 5. Nah, kemudian untuk rata-rata pengumpulan piutang ini sudah diketahui 91 hari dan 72 hari. Jadi kita bagi 360 ya kalau pakai 360. Ini ya buat ngitung ini. Dibagi dengan 4. Itulah. 90 apa 91 ya? Kalau coba pakai 365 apa 360 nih? Dapat 91 hari. 360 90, Bu. 60. Iya. 365 berapa? No. Gue jelaskan ya. Kita kasih solusi. Coach Dustin. Wah, akhirnya mampir Siapa yang juga. mohon maaf saya mute dulu Tahu ya ya. kalau kita ini lo nggak. Nah, kalau coba ini dicek lagi pakai 360 apa 365 dapatnya 91 hari. Nah, kemudian 72 juga coba cek. Pakai kalau 360 dapat berapa? 360 ya, atau ini mungkin salah kali ya, 90 harusnya. Lagi 5. Coba sama nggak tuh? Nah ya seperti itu ya rumusnya. Yang penting rekan-rekan tahu bagaimana rumusnya, kemudian bagaimana kita mengambil data untuk menghitung tingkat perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Nah, di sini coba ada latihan soal, coba hitung nih perputaran piutang. Coba kita pakai apa ya? Pakai 360 aja deh. Ininya 360 hari ya. Kira-kira berapa nih perputaran piutang? Berarti kan perputaran piutang itu yang ini coba dibantu hitung ya. 200 juta dibagi, ini ditambah dibagi 2 coba. Ini kan 780 ya. Bagi 2. 40. Nah, ini 300 dibagi 100 bagi 2, 50. Kemudian rata-rata pengumpulan piutang berarti hasil ini pakai 360 dibagi hasil ekstrak ini. Itu ya rekan-rekan ya. Nanti rekan-rekan bisa coba deh. Kemudian kita lanjut ke dalam analisis untuk yang pertama ini adalah penjualan kredit tanpa diskon. Contoh di sini. Penjualan kredit tanpa diskon, misalkan suatu perusahaan dagang semula melakukan penjualan secara tunai. Awalnya dia melakukan penjualan secara tunai, kemudian penjualan yang tercapai setiap tahun rata-ratanya 800 juta. Kemudian perusahaan menawarkan syarat penjualan, ini tahu ya, ini artinya berarti penjualan ini akan dilunasi pada hari ke-60 gitu kan. Nah, ini berarti bahwa pembeli bisa membayar pembelian mereka pada hari ke-60. Dengan syarat penjualan tersebut, perusahaan akan bisa meningkatkan penjualan sampai dengan ini 1,50 juta, jadi artinya 1 miliar ya, 50 juta. Nah, profit margin yang diperoleh itu sekitar 15%. Apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit kalau biaya dana sebesar 16%? Nah, ini kalau kita lihat, kita hitung, artinya kalau kita melakukan analisis, kita akan membandingkan manfaat dengan pengorbanannya. Nah, untuk manfaat di sini kita bisa lihat tambahan keuntungan karena tambahan penjualan. Kalau tadi kita lihat profit marginnya kan 15. Dikalikan dengan keuntungan yang
peningkatan penjualan ini kan 1,50 juta ya. Dikurangi berapa penjualan rata-rata setiap tahunnya, maka hasilnya 37.500. Nah, ini nanti akan kita bandingkan dengan pengorbanan. Bagaimana cara mencari pengorbanannya? Kita lihat di sini perputaran piutangnya, kalau dia menggunakan 365 hari, maka dibagi dengan berapa hari itu periode tagihannya 60 hari, maka kan ada 6 kali tagihan dalam 1 tahun itu akan 6 kali ya perputaran piutangnya. Kemudian rata-rata piutang kita cari dari hasil peningkatan penjualan dibagi 6 kali dalam 1 tahun, ketemu 175 juta. Nah, dana yang diperlukan untuk membiayai dana yang diinvestasikan dalam piutang itu kan harus kita hitung. Kalau misalkan berarti kalau dalam 100% itu kan modal yang dia punya 15% itu untuk profit margin, berarti sisanya yang diinvestasikan ke dalam piutang berapa, kan 85%. Dikalikan dengan rata-rata piutangnya 175 juta, maka hasilnya dana yang diperlukan untuk membiayai piutang tersebut adalah 148.750.000. Sedangkan biaya dana yang harus ditanggung ketika dia memiliki tambahan piutang itu adalah 16% dari hasil ini kan, maka didapat 23. Nah, ketika kita sudah mengetahui biaya yang harus ditanggung karena memiliki piutang, itu kita kurangi dengan tambahan atau manfaat penjualan tadi. Nah, kita lihat hasilnya 37,5 atau 37.500.000 untuk manfaatnya dikurangi dengan biaya dana yang harus ditanggung. Nah, ini bagaimana cara menganalisisnya? Kita lihat manfaat. Jika manfaatnya lebih besar daripada pengorbanannya, kita anggap ini pengorbanan kan, maka skema penjualan ini layak dilakukan oleh perusahaan. Namun kalau hasilnya negatif, maka sebaiknya tidak dilakukan gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata tambahan manfaatnya lebih besar daripada pengorbanannya. Selisihnya hanya 13.700.000 dan ini positif. Maka kalau kita lakukan kesimpulan atau pembahasan dari hasil analisis, maka analisis tersebut menunjukkan bahwa manfaat lebih besar dari pengorbanan sehingga diperoleh manfaat bersih yang positif. Nah, ini berarti bahwa rencana untuk menjual secara kredit diharapkan memberikan hasil yang menguntungkan. Maka skema ini bisa dilakukan oleh perusahaan. Kita lanjut ke analisis kedua. Sebelumnya bisa dipahami rekan-rekan? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Berarti saya lanjut ya. Mohon maaf ya rekan-rekan. Ya, Bu. Sinyalnya di sini kayaknya saya nggak bisa pakai video ini. Lemot sekali. Sudah tampil? Iya, Bu, ada. Sudah, Bu. Baik, kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke analisis kedua, yaitu penjualan kredit dengan diskon. Kalau tadi penjualan kredit tanpa diskon, sekarang penjualan kredit dengan diskon. Nah, berdasarkan contoh di muka, misalnya perusahaan menawarkan syarat penjualan 2, 20, 60. Ada yang mengerti maksud dari 2, 20 ini?
Kalau tadi N60 kan tahu ya. Kalau 2/20, 2/20 ini apa? Coba ini yang pengatur akuntansi nih, Pak Sabil, coba Pak. Aduh, sorry Bu. Belum tahu ya Bu, N20. Maaf Bu. Coba yang lain. Siapa nih yang ada di Mas Rizky? Coba Mas Muhammad Rizky. Tahu nggak? Paham nggak 2/20 ini? Mbak Reta, Mbak Siti. Waduh, ini nggak ada yang tahu. 2/20 artinya adalah ini syarat penjualan ketika si penjual ini menggunakan diskon. Jadi kalau misalkan pembeli ini membayar tagihannya atau melunasi tagihannya dalam jangka waktu 20 hari, maka dia akan mendapatkan berapa persen? 2%. 2%. 2%. Gitu ya. Jadi kalau pembeli melunasi tagihannya dalam jangka waktu 20 hari, maka akan mendapatkan diskon sebesar 2%. 2%. Nah, kalau dia melunasinya pas 60 hari, maka tidak akan mendapatkan diskon. Gitu ya. Diskon. Nah, sekarang diperkirakan 50% akan memanfaatkan diskon dan sisanya membayar pada hari ke-60. Berarti yang memanfaatkan diskon 50%, yang tidak memanfaatkan diskon 50%. Nah, apakah perusahaan menjual dengan diskon atau menjual tanpa diskon? Maka nanti kita akan lihat nih selisih dari manfaat dan pengorbanan. Izin ya rekan-rekan, ajan dulu.
Oke, kita mulai ya rekan-rekan. Ini saya agak cepat ya karena ininya apa namanya zoomnya hanya 40 menit. Oke, nah ini kita akan melihat manfaat dibandingkan dengan pengorbanan. Nah, ini akan sedikit berbeda ya ketika menghitung dengan menggunakan diskon dengan yang tidak menggunakan diskon. Jadi di sini kita akan melihat rata-rata periode pembayaran piutangnya. Karena di sini dilihat ada 50% yang menggunakan diskon dan 50% yang tidak menggunakan diskon. Jadi kita kalikan dengan harinya. Nah, ini 0,5% yang menggunakan diskon itu melunasi dalam jangka waktu 20 hari. Nah, yang tidak itu tidak menggunakan diskon melunasi dalam waktu 60 hari. Maka hasilnya rata-rata periode pembayaran adalah 40 hari. Kita cari perputaran piutang dapat 9 kali. Nah, rata-rata piutangnya ini kita lihat lagi, kita bagi dari apa namanya peningkatan penjualan dibagi dengan perputaran piutang ya kan, dapat 116 juta. Maka rata-rata dana yang diperlukan untuk membiayai piutang adalah hasil ini kita kalikan dikurangi dengan berapa persentase yang digunakan untuk membiayai dana piutang ini kan dari 100% tadi saya sudah jelaskan ya. Ada 15%. Jadi 15% tadi ya. Iya, jadi 85%. Dari situ ya. Hasilnya adalah 99 juta. Maka kita lihat penurunan biaya dana. Nah, ini 148 dapatnya dari data yang tidak menggunakan diskon. Ini saya balik lagi sedikit agar rekan-rekan nggak bingung. Ini ya. Ya. Dari dana yang 148.750. iya. Dari sini kita lihat kan dia tadi nggak menggunakan diskon. Nah, ini ada penurunan biaya dana karena dia menggunakan diskon. Ya kan? Ini kurangi ini dikalikan biaya dananya. Hasilnya adalah sisa 10 menit. Ya Allah. Sisanya 7930. Maka kalau kita lihat pengorbanannya, kalau pengorbanan dari sisi perusahaan adalah diskon yang diberikan 2%. Kalikan dengan 50% yang menggunakan dengan peningkatan penjualan. Totalnya 10.500.000 ya. Maka manfaat bersih kita tinggal kurangi hasilnya, yaitu maka manfaat bersih kita lihat dari sini dikurangi dengan hasil diskon yang diberikan. Kalau hasilnya negatif berarti sebaiknya perusahaan inefisien, sebaiknya perusahaan tidak perlu menggunakan diskon ya, seperti itu ya. Ini agak cepat ya rekan-rekan. Jadi saya kayak dikejar-kejar. Nggak apa-apa Bu. Jadi di sini bisa lihat hasil analisis menunjukkan bahwa diskon yang diberikan ternyata lebih besar daripada penghematan biaya. Dengan demikian maka perusahaan tidak perlu memberikan diskon karena dengan syarat penjualan 220 net 60 diperkirakan akan memberikan manfaat bersih yang negatif. Nah, ini PPT-nya nanti akan saya share, jadi rekan-rekan bisa dibaca lagi, kemudian disamakan dengan penjelasan saya. Ini ada analisis ketiga, nih mudah-mudahan sempat ya. Penjualan kredit tanpa diskon, tapi memperhatikan adanya piutang tidak tertagih gitu ya. Tidak menggunakan diskon, tapi ada piutang yang tidak tertagih. Nah, besaran piutang tidak tertagihnya adalah 1%. Nah, apakah perusahaan sebaiknya menjual secara kredit? Ini lagi-lagi kita akan bandingkan manfaat dengan pengorbanan. Nah, ini langsung aja ya kita bandingkan nih manfaatnya. Nah, ini pengorbanannya 34 gitu ya, total tambahan biaya. Maka kalau kita lihat hasilnya positif, tentunya efisien kan gitu ya. Efisien. Ya, nah ini di sini.
Dari perhitungan menunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan kemungkinan penjualan tidak terbayar, penjualan kredit diharapkan masih menguntungkan apabila dibandingkan dengan penjualan secara tunai. Nah, berarti kelar tuh. Ya, gitu ya rekan-rekan. Ini untuk sesi Iya. 11 ya. Nanti mungkin kita satu kali vikor itu kita babat habis semua materi ya. Karena ini waktunya kita cuma dapat 40 menit nih, mohon maaf. Nanti kita lanjutkan di sesi vikon berikutnya. Ini saya terima kasih untuk yang sudah hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih banyak, Terima Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih banyak Bu. Kasih Makasih, banyak Ibu. ya. Ya, sama-sama. Makasih. Iya. Makasih juga teman-teman semuanya. Sehat selalu.